Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyatil Islam, tahiyah mubarakah, tahiyah ala jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabil Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan pencipta, penentu takdir dan pengatur alam semesta raya. Puji dan syukur adalah milik Allah, satu-satunya Tuhan yang kita sembah, kita muliakan dan kita agungkan. Kita taati perintahnya dan kita jauhi larangannya. Kita selalu mengharapkan rahmat dan ridha-Nya, juga kita takut akan murka dan adab-Nya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan siapapun yang mengikuti jejak langkahnya hingga kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di kesempatan maghrib ini dikategorikan sebagai pengikut Nabi Muhammad yang setia, dan insya Allah di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang kita memasuki bulan Rajab. Malah Rajab ini akan segera berakhir. Tentu berikutnya berganti dengan bulan Sya'ban. 30 hari berikutnya kita masuk bulan Ramadan. Berarti kita ini sudah dekat ke bulan Ramadan. Yang ingin saya jelaskan mungkin tema yang tadi disampaikan oleh pembawa acara itu mungkin salah satu parsial dari pembahasan tentang fikih saum. Izinkan saya menjelaskan semuanya, mungkin secara singkat, nanti kita akan perdalam di tanya jawab. Saum adalah ibadah yang khas dalam agama samawi. Dan saum ini sudah disyariatkan sebelum Islam, artinya Yahudi dan Nasrani. Malah orang Arab itu sebetulnya tidak mengenal saum. Secara terminologi yang disebut dengan saum adalah al-imsaku minal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubil syams taqarruban ilallahi ta'ala. Itu adalah definisi saum. Bisa diulangi silakan? Artinya adalah al-imsaku minal muftirat, menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat taqarrub, dengan niat ibadah kepada Allah. Jadi bila seseorang berniat ibadah kepada Allah dengan menahan diri dari yang membatalkan saum sejak fajar sampai dengan maghrib, maka dia sedang saum. Apa yang membatalkan puasa itu? Ada dua. Yang pertama adalah syahwatul butun, syahwat perut, yaitu makan dan minum. Dan yang kedua adalah syahwatul furuj, syahwat sejengkal ke bawah dari perut, yaitu syahwat seksualitas. Jadi namanya puasa itu tidak makan dan tidak minum, serta tidak berhubungan suami istri di siang hari antara fajar sampai dengan maghrib. Berikutnya apa hukum berpuasa itu? Macam-macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, malah ada yang haram. Kalau mubah nggak ada ya, pasti 4 itu. Yang wajib adalah Ramadan dengan satu lagi nadar. Yang sunnah itu ada 6, yaitu Senin Kamis atau saum sunnah Daud selang sehari, atau Ayyamul Bid 3 hari di tengah bulan Hijriah, atau 9 Zulhijjah atau saum Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, kemudian tanggal 10 Muharram disebut Asyura, disunahkan ditambah sehari sebelumnya atau setelahnya, yang kemudian populer dengan Tasu'a Asyura,
dan yang keenam adalah 6 hari di bulan Syawal. Boleh berurutan, boleh tidak berurutan. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Apakah ada yang makruh? Ada. Yang makruh itu adalah terutama perempuan yang bersuami, dia berpuasa tanpa izin suami. Jadi kalau yang bersuami, kalau mau saum sunnah harus izin dulu kepada istri, kepada suaminya. Kalau tidak, maka itu kategorinya makruh. Apa yang diharamkan? Ada yang diharamkan, yaitu pertama, saum di hari terlarang. Kapan hari terlarang itu? Yaitu di hari dua hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, plus hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Maka itu haram berpuasa. Selain yang diharamkan, di hari yang diharamkan juga ada saum yang diharamkan, yaitu niatnya bukan karena Allah, tapi ingin meningkatkan kekuatan, biar kebal, biar dekat jodohnya, ya, biar untung dagangnya. Niatnya bukan karena Allah. Ini adalah termasuk yang diharamkan. Oke, fokus kita tidak di yang sunnah, tidak di yang makruh dan yang haram, tetapi fokus kita adalah pada yang wajib, terutama saum Ramadan. Saum Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam. Setelah 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, dan yang keempatnya adalah saum Ramadan, saum di bulan Ramadan. Dalilnya apa? Kalau di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 185, bukan 183 ya, di 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan detailnya dari petunjuk tersebut. Barang siapa yang memasuki bulan Ramadan, hendaklah ia memuasainya. Dan memuasai Ramadan bukan 1, 2, 3 seminggu, bukan, tetapi walitukmilul iddata, hendaklah digenapkan hitungannya, kalau enggak 29, 30 hari, tergantung harinya apakah 30 atau 29. Ya, walitukmilul iddata, dan harus disempurnakan. Di dalam hadis banyak, salah satunya tentu saja adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan rukun Islam. Hadis-hadis tentang rukun Islam pasti meletakkan nomor 4 sebagai saum Ramadan. Setelah 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, nomor 4-nya saum Ramadan, dan yang kelimanya hajjul bait in istata'ta ilaihi sabila, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan. 2, 3. Siapa yang wajib puasa di bulan Ramadan? Yang wajib puasa di bulan Ramadan adalah seseorang yang memiliki 5 kriteria. Pertama, muslim. Yang kedua, aqil baligh. Artinya kalau kafir, mohon maaf, mau saum Ramadan mau tidak nggak ada faedahnya karena dia kafir. Tapi muslim, maka terikat baginya untuk wajib melaksanakan saum Ramadan. Aqil baligh, yaitu sudah alat reproduksinya berfungsi. Laki-laki berkecenderungan kepada perempuan dan sebaliknya perempuan berkecenderungan kepada laki-laki. Ditandai dengan tanda-tanda sekunder. Kalau perempuan ditandai dengan haid, laki-laki ditandai dengan ihtilam, mimpi basah. Nanti ada tanda-tanda yang lainnya, bisa diketahui bahwa dia sudah akil baligh. Tapi intinya akil baligh itu adalah secara biologis alat reproduksinya sudah berfungsi normal. Artinya si lelaki bisa menghamili perempuan,
si perempuan bisa hamil oleh laki-laki, maka itu artinya dia sudah akil baligh. Yang ketiga, muqim, artinya dia tidak sedang safar, tapi sedang ada di kampung halaman, tidak sedang bepergian, tidak sedang safar. Yang keempat, sehat, tidak sedang sakit, tapi dia sedang sehat, bugar. Dan yang kelima, bebas dari haid dan nifas. Tentu ini bagi laki-laki. Bagi perempuan. Laki-laki jangan ikut-ikutan ya. Ini yang kelima buat perempuan saja. Bila seseorang itu muslim atau muslimah sudah akil baligh, alat reproduksinya sudah berfungsi normal, dia mukim, tidak bepergian, sedang ada di kampung halaman, sehat, tidak sedang sakit, dan kelimanya tidak haid atau nifas, maka wajib baginya berpuasa di bulan Ramadan. 3, 4. Adakah muslim di bulan Ramadan yang boleh berbuka puasa? Adakah muslim atau muslimah di bulan Ramadan yang boleh berbuka puasa? Ada. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang sakit. Ustaz, sakit apa? Tidak ada penjelasan. Sakit apa saja boleh berbuka puasa. Kalau cegukan, seriawan boleh. Ya karena tidak ada batasan, selama dia sakit boleh dia berbuka. Hanya tentu saja para ulama memberikan guidance, sakit mana yang disarankan dan sunnah berbuka. Ialah bila ia berpuasa semakin parah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya. Bila ia berpuasa parah, semakin parah sakitnya, atau dia bila berpuasa memperlambat kesembuhannya, maka sakit seperti itu sebaiknya adalah berbuka. Jangan dipaksa terus berpuasa, sebaiknya berbuka. Dan bila terus berpuasa bisa dikategorikan makruh. Yang kedua adalah ketika seseorang safar, tidak dijelaskan berapa jaraknya, tidak dijelaskan juga tingkat kesulitannya. Pokoknya safar, maka gugur kewajibannya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ini pun juga para ulama memberikan guidance, ialah bila ketika safar repot dan merepotkan orang lain, maka baginya berbuka puasa. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, laisal birru as-siyamu fis safar. Bukanlah kebaikan kalau kita berpuasa ketika safar. Tentu yang dimaksud adalah ketika dia repot atau juga merepotkan orang lain. Yang ketiga, siapa yang boleh berbuka puasa itu adalah kakek atau nenek-nenek, kakek-kakek atau nenek-nenek yang renta, sayyukhukhah. Maksud renta yang dimaksud adalah kita nih, cucu, anak, keluarga, kerabat khawatir kepada dia kalau dia berpuasa sampai maghrib. Ya sampai 8 dia masih senyum-senyum. Setelah jam 8 hilang senyumnya sampai zuhur. Setelah zuhur nggak bisa lagi kuat berdiri, duduk aja. Setelah asar ngajeng jehe, ngajeng jehe, berbaring nggak cengkat-cengkat, ya nggak bangkit-bangkit, matanya kicep gitu ya. Kita kan cucunya khawatir, anaknya khawatir. Sebetulnya kalau buka dia segar lagi, ketawa lagi. Tapi bagi mereka sekali lagi tidak wajib puasa, maka boleh berbuka. Yang keempat adalah pekerja berat yang bila ia berpuasa khawatir mencelakakan dirinya atau mencelakakan orang lain. Pekerja berat
yang bila ia berpuasa khawatir mencelakai dirinya atau mencelakakan orang lain. Sopir angkot, kuli pasar, pegawai osos di kilang minyak atau di pengeboran minyak lepas pantai, mungkin polisi lalu lintas, atau profesi-profesi yang lainnya yang ia tidak bisa meninggalkannya, yang ia tidak bisa cuti. Dia tugas di bulan Ramadan untuk bekerja atau bertugas, dan ia khawatir akan kecelakaan dirinya atau kecelakaan orang lain akibat berpuasa karena lemas, maka bagi dirinya tidak wajib berpuasa. Yang kelima adalah wanita yang sedang hamil atau menyusui. Walaupun mungkin dirinya kuat, saat kuat saya mah puasa, apalagi kalau lagi hamil malas makan, mendingan puasa. Saya tetap menyarankan untuk berbuka. Kenapa? Karena bayi yang dikandung atau bayi yang sedang disusui tidak wajib berpuasa. Kenapa demikian? Bila seorang wanita hamil tidak mengkonsumsi makanan dan minuman lebih dari 6 jam, maka proses nutrisi terhadap bayi yang dikandungnya berhenti. Sampai nanti maghrib dia makan minum, baru proses nutrisinya berjalan kembali. Kita tidak tahu anak kita kehilangan vitamin mana, kita tidak tahu apakah otaknya, apakah kakinya, apakah matanya yang bermasalah di kemudian hari. Oleh karena itu ambil aman, kita berbuka di bulan Ramadan saat kita hamil, walaupun kita kuat. Begitu juga yang menyusui. Kalau sudah 6 jam tidak makan dan minum, maka konsumsi nutrisi atau pembentukan susu pada ibu yang sedang menyusui itu juga terhenti, sehingga si bayi kurang air susunya. Kita juga tidak tahu saat apa anak kita yang sedang disusui ini kehilangan air susu yang penting untuk perkembangan otaknya, untuk perkembangan jantungnya, untuk perkembangan darahnya, untuk perkembangan tulangnya. Wallahu alam, kita tidak tahu. Karena kita tahu, saya sarankan walaupun kita kuat berpuasa, saya sarankan untuk tetap berbuka di bulan Ramadan. 5. Udah selesai nih kalau udah 5. Apa yang dilakukan bagi orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan? Yang 5 tadi ya. Oh ya, saya tidak membahas tentang orang kafir, tidak perlu dibahas. Anak-anak juga tidak perlu dibahas. Walaupun demikian, yang namanya anak-anak sangat dianjurkan untuk dilatih berpuasa. Sebagaimana sholat kan, kata Rasulullah, muru auladakum bis sholati wa hum abnaus sab' wadribuhum wa hum abnaus ashar. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun dan pukullah mereka ketika diperintah tidak nurut ketika mereka berusia 10 tahun. Kita tahu padahal 7 tahun anak belum akil balik, 10 tahun juga belum. Tetapi dilatih, dibiasakan itu penting. Ketika dia nanti akil balik, dia sudah terbiasa mendirikan salat. Begitu juga puasa, begitu juga zikir, begitu juga tilawatul Quran, begitu juga pakai jilbab, begitu juga i'tikaf, begitu juga sedekah dan zakat. Itu sudah dilatihkan kepada anak sejak dini, agar kemudian ketika mereka akil balik, mereka sudah automatically tidak kesulitan orang tua membiasakan mereka mendirikan sholat, melaksanakan puasa Ramadan, bersedekah, pakai jilbab, baca Quran dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak membahasnya. Saya membahas 5 tadi, yaitu orang yang sakit, orang yang safar, kemudian kakek nenek yang renta, kemudian yang keempat pekerja berat yang khawatir mencelakai dirinya atau mencelakakan orang lain, dan yang kelima wanita yang sedang menyusui atau sedang sedang hamil, sedang busui dan bumil ya, ibu menyusui atau ibu yang sedang hamil. Terakhir, apa yang dilakukan oleh 5 kelompok tadi ketika mereka berpuasa ketika berbuka puasa di bulan Ramadan?
yang kita tahu bulan Ramadan itu hukumnya wajib berpuasa. Secara prinsip, kalau kita berbuka puasa di bulan Ramadan, apapun sebabnya harus diganti dengan qadha. Artinya dibayar dengan puasa lagi. Itu secara prinsip. Apapun penyebabnya, yang pokok diganti dengan qadha, dengan berpuasa lagi. Tapi bagi orang yang akhirnya tidak sempat mengqadha, maka membayar fidyah itu cukup. Contoh, tadi kan kita jelaskan sakit, maka yang sakit itu dia qadha, yang safar qadha, termasuk wanita yang haid dan nifas juga adalah qadha. Yang pokok, bagaimana kalau nenek-nenek, kakek-kakek, seharusnya juga qadha, tetapi secara logika tahun ini sudah kesulitan berpuasa, maka beberapa bulan lagi lebih sulit. Kenapa? Karena umurnya tambah, lebih tua lagi. Begitu kira-kira. Kalau yang pekerja selama dia bisa mengambil cuti, maka dia mengqadhanya. Tetapi bila sepanjang tahun dia tidak bisa mengambil cuti, maka fidyahnya cukup bagi dirinya. Bagaimana untuk wanita hamil dan menyusui? Sama, prinsipnya dia qadha. Tapi ada beberapa kondisi perempuan yang tidak mungkin mengqadha. Hari ini hamil, maka bulan Ramadan tahun ini dia berbuka. Lahirlah anaknya, menyusui, tahun berikutnya berbuka lagi. 2 tahun, 3 tahun berturut-turut dia berbuka dan tidak saum. Tentu di hari lain juga tidak bisa mengqadha, karena dia kalau nggak hamil dia sedang menyusui. Hamil lagi, anaknya 5, per anak rata-rata 3 tahun hamil dan menyusui, berarti 15 tahun dia tidak sempat puasa, maka baginya serta-merta membayar qadha. Tetapi bila kemudian di suatu saat kelak memiliki keleluasan untuk berpuasa, maka walaupun sudah membayar fidyah, tetap dia membayar qadha. Double dong, nggak apa-apa, pahala insya Allah lebih banyak. Ya, jangan merasa sayang. Nanti setelah bayar fidyah ternyata kuat qadha, dia qadha, ditagih lagi fidyahnya sama abang beca, sama abang baja, Senin saya sudah qadha nih. Nah boleh, yang sudah dikeluarkan untuk fidyah ada pahalanya, untuk qadha juga tetap ada pahalanya. Begitu kira-kira. Sekarang kembali ke teknis atau ke tema yang diangkat tadi. Bolehkah kita mengqadha saum di bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban adalah bulan yang paling dekat dengan Ramadan. Adalah baginda Rasul dan juga para istrinya lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan bulan lain selain Ramadan. Malah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengqadha saum karena haid itu juga di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini sebetulnya adalah bulan yang paling sering baginda Rasul serta para sahabat plus istri-istri baginda Rasul melaksanakan saum sunnah. Nah oleh karena itu maka tidak beralasan kalau setelah nisfu Sya'ban tidak boleh lagi puasa, tidak boleh lagi baca Quran. Katanya nisfu Sya'ban adalah penutupan, nanti dibuka lagi adalah tanggal 1 Ramadan. Tidak. Baca Quran, thalabul ilmi, saum sunnah, zikir, qiyamul lail, tahajud, silahkan kita laksanakan sepanjang tahun, termasuk sepanjang bulan di bulan Sya'ban. Terlebih lagi baginda Rasul
Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para istrinya lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan bulan lain selain Ramadan. Mungkin pertanyaannya, bolehkah kita mengqadha saum setelah lewat Ramadan? Jawabannya boleh. Jadi tidak wajib, misalnya nih Ramadan 1437, kita tidak berpuasa 7 hari. Tidak mesti kita menyelesaikan qadha itu sebelum Ramadan 1338. Tidak mesti. Ya, boleh kita mengqadhanya setelah Ramadan tahun 1438, silakan. Hanya tentu saja lebih cepat lebih baik. Ada kaidah usul fikih disebutkan al-aslu fil amri 'alal faur. Sesungguhnya yang pokok dalam perintah itu bersegera, bukan melambat-lambatkan, bukan menunda-nunda. Jadi bila kemudian ibu-ibu atau mungkin ada bapak-bapak yang sakit ketika tahun lalu dan berbuka di bulan Ramadan tahun lalu dan belum lunas, ada kesempatan, ini masih Rajab, beberapa hari lagi masih masuk Sya'ban, kita bayar puasanya segera sehingga kita ketika bulan Ramadan 1438 Hijriah itu sudah leluasa melaksanakannya tanpa ada beban hutang. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang secara ringkas saya jelaskan tentang fikih saum. Jadi saya tadi jelaskan tentang definisi, yaitu saum adalah apa tadi? Al-imsaku minal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams taqarruban ilallahi ta'ala. Menahan diri dari yang membatalkan saum sejak fajar sampai dengan maghrib, niatnya taqarrub kepada Allah, niatnya ibadah. Apa yang membatalkan puasa itu? Ada dua, yaitu syahwatul furuj dan syahwatul butun dan syahwatul furuj. Syahwat perut artinya makan dan minum, serta syahwat seksual atau yang dianalogikan, dikiaskan dengannya. Ya, karena kalau yang pokoknya kan itu hubungan intim, persenggamaan, tetapi dikiaskan, misalnya saya sebutkan masturbasi misalnya, atau nonton BF misalnya, atau hal yang seperti sejenis itu, maka itu membatalkan puasa, begitu ya, karena dia dianalogikan, dikiaskan dengan persenggamaan. Nah, itu yang kemudian membatalkan puasa. Ustadz, apakah ada yang lain membatalkan puasa? Seingat saya tidak ada, hanya dua itu saja, perut dan syahwat furuj. Ya, syahwat perut itu makan dan minum, tadi adalah aktivitas seksual atau yang dianalogikannya. Karena ada yang menanyakan, Ustadz, bagaimana kentut di air? Tidak batal. Dalam praktek kenyataannya juga enggak, aduh, gua mau kentut nih, ada ember nih, buat apa? Buat kentut, kan enggak ada juga. Kenapa dicari-cari bahwa itu adalah batal? Ya, Ustadz pakai obat tetes mata batal tidak? Tidak. Oh Ustadz, asi apa? Pahit, kerasa. Ya sih pahit, tetapi ya tidak batal, kecuali suatu hari kita kehausan, kita ambil air segelas, kemudian minum lewat mata, kelekek. Kalau pernah begitu, maka minum dengan air batal. Tapi seumur hidupnya belum pernah minum dengan air, meneteskan obat mata walaupun 1 drum, itu tidak termasuk yang membatalkan saum. Ya, banyak lagi. Dalam mazhab Syafi'i itu ada 80 sekian. Dalam mazhab Hanafi ada 92 macam yang membatalkan. Sekali lagi, tidak demikian. Yang membatalkan itu makan dan minum serta aktivitas seksual atau yang dianalogikan dengannya. Dan itu terjadi, saya katakan, larangan itu hanya di siang hari antara fajar dan maghrib. Sementara dari maghrib sampai dengan fajar, maka halal kembali yang diharamkan tadi,
makan dan minum, serta hubungan suami istri. Hukumnya saya katakan tadi ada macam-macam, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh dan yang haram. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Yang wajib itu saum Ramadan dan nadar, yang sunnah ada 6 macam, yaitu Senin Kamis, saum sunnah Daud, kemudian 3 hari Ayyamul Bid, hari pertama tanggal 13, 14, 15 setiap tanggal Hijriah, kemudian tanggal 9 Dzulhijjah atau disebut saum Arafah, kemudian saum Asyura pada tanggal 10 Muharram, boleh ditambah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya yang disebut Tasu'a Asyura, kemudian yang keenam adalah 6 hari di bulan Syawal. Selebihnya adalah yang diharamkan, yaitu pada hari-hari yang terlarang, yaitu 2 hari raya dan 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah setiap tahunnya. Kemudian yang diharamkan lagi adalah yang diniatkan bukan karena Allah, tetapi karena mensekutukan Allah, karena syirik atau bid'ah, maka itu sesuatu yang diharamkan kita mengerjakannya. Siapa yang wajib berpuasa di bulan Ramadan? Yaitu muslim, akil balik, sehat, mukim, dan bebas dari haid dan nifas. Apakah ada yang boleh berbuka di bulan Ramadan? Ada, yaitu mereka yang sakit, mereka yang safar, nenek-nenek, kakek-kakek renta, kemudian pekerja berat yang khawatir bila berpuasa mencelakai diri atau mencelakakan orang lain, dan yang kelima, ibu hamil dan ibu menyusui. Bagi siapapun yang berbuka di bulan Ramadan dari muslimin, muslimat, maka wajib dia membayar qadha. Bila diasumsikan membayar qadha mengalami kesulitan, maka cukup baginya membayar fidyah. Demikian, wallahu a'lam bishawab yang bisa saya sampaikan. Berapa? Azannya jam berapa? 2 menit lagi. Bagi ibu dan bapak sekalian yang sudah batal berwudu, silakan berwudu. Bagi yang sudah masih punya wudu, silakan rapihkan shaf. Kita menunggu berkumandangnya azan. Setelah salat, insya Allah kita lanjutkan lagi dengan tanya jawab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firly, tinggal di Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Ada 2 pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada Ustadz. Yang pertama, mengenai puasa Ayyamul Bid atau 3 hari di tengah bulan Hijriah. Apakah apabila kebetulan tanggal 13 bulan Hijriah itu pada hari Senin, otomatis kan Senin, Selasa, Rebu. Niat di hari Senin kita ingin ibadah puasa Ayyamul Bid, kita double sekalian untuk Senin dan di Kamisnya, itu boleh atau tidak? Yang kedua, mengenai puasa, membayar hutang puasa atau qadha di bulan Sya'ban yang terdekat dengan Ramadan. Bagaimana menurut Ustadz? Karena di tengah bulan Sya'ban atau yang kita kenal namanya nisfu Sya'ban, itu pengumpulan catatan malaikat raqib dan atid yang mencatat amal baik kita maupun buruk kita selama 1 tahun penuh. Ketika kita punya hutang di bulan Ramadan, dibayar sebelum malam nisfu Sya'ban atau sesudah malam nisfu Sya'ban, apakah ada hukum maupun pengertiannya Pak Ustadz? Mungkin 2 itu aja pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aldi ya? Mas siapa tadi namanya? Oh Firly, sorry. Langsung aja sebelahnya dikumpulin ya Ustadz ya? Oke, langsung aja sebelahnya. Yang pertama tentang puasa double puasa Yaumul Bid atau Senin Kamis nih. Sebenarnya pertanyaan saya juga sih Ustadz sekaligus menanyakan. Kemudian yang kedua, membayar puasa di bulan Syaban sebelum atau sesudah, dan
Oke, langsung aja ditanya Mas, nama dan tinggal ada. Nama saya Wisnu, tinggal di Danmogot. Jadi begini Pak Ustadz, jika kita belum sempat untuk mengkodo atau bayar fidyah, kita sudah meninggal, itu gimana Pak Ustadz? Apakah anak kita bisa mewakilkan atau gimana? Terima kasih Pak Ustadz. Oke, yang dari ahwatnya, ini langsung ditanyakan aja Ustadz ya, kita kumpul dulu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya bagaimana caranya kita mengganti puasa yang dulu-dulu pas pertama-tama kita balik, sedangkan kita udah lupa tuh berapa kali batalnya. Assalamualaikum, terima kasih. Mengganti balik tapi ketika udah balik tapi kita lupa berapa kali ya Mbak ya. Saya juga Ustadz boleh nanya juga Kak. Mungkin melanjutkan pertanyaan. Saya kan orangnya berhijrah gitu dari yang dulu bandel, jarang puasa gitu. Padahal udah akil balik gitu. Dan saya lupa waktu itu ketika bandel-bandelnya puasanya itu bolong berapa Ustadz. Itu gimana? Mohon pencerahannya. Mungkin satu-satu dari Mas Firly dulu Ustadz. Udah, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Wah, berat-berat nih pertanyaannya. Beratlah. Tentang bolehkah kita double niat? Kalau ditanya boleh, jawabannya boleh. Buat saya mah tidak ada yang terlarang lah. Boleh saja. Karena prinsipnya saum Senin Kamis itu saum di hari Senin dan di hari Kamis. Prinsip Ayyamul Bid saum tanggal 13, 14, 15. Jadi kalau di double no problem, nggak jadi masalah. Cuman menurut saya pelit amat sih, ya udah aja dipisah, ya. Kalau pas 13, 14, 15-nya pas hari Senin atau Kamis libur aja dulu, Senin Kamisnya fokus Ayyamul Bid. Nanti kan lewat tuh, nanti ketemu lagi Senin Kamis, kita fokus lagi Senin dan Kamis. Itu akan menjadi lebih baik insya Allah. Ya, jangan pelit lah ya. Insya Allah mendingan begitu saja dan kita combine dengan yang lain, misalnya sedekah dengan tilawah Quran, zikir, hadir di majelis talim dan lain sebagainya. Saya rasa itu lebih besar manfaatnya daripada di double niatnya. Amalnya satu tapi double niatnya, begitu ya. Kembali lagi tadi tentang Sya'ban. Hadis yang sahih menerangkan bahwa Rasulullah dan juga istrinya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha plus beberapa sahabat berpuasa di bulan Sya'ban lebih banyak dibandingkan dengan bulan lain selain Ramadan. Jadi dari 12 bulan, Sya'banlah yang paling penuh puasanya baginda Rasul dan keluarganya dan juga para sahabat. Maksud saya, jangan terhalang dengan nisfu Sya'ban dan lain sebagainya. Karena kalau nisfu Sya'ban kan tanggal 15. Kalau tanggal 15 kan masuknya Ayyamul Bid. Yang tidak ada larangan, beda misalnya tanggal tanggal 13 bulan Zulhijjah kan nggak bisa, dia masuk Ayyamut Tasyrik, nggak bisa kita berpuasa. Tapi kalau tanggal 15 Sya'ban, why not? Karena dia tidak tergolong di hari tersebut dilarang berpuasa. Karena tidak dilarang berpuasa maka boleh, apalagi ada alasannya, yaitu tanggal 15. Soal pencatatan, wallahu alam, karena pencatatan itu riwayatnya banyak. Salah satunya satu hari juga 2 kali, ada pagi dan petang. Seminggu juga 2 kali, ada Senin dan Kamis. Malah juga diterangkan ada seminggu sekali, yaitu hari Jumat. Jadi insya Allah
walaupun kita melakukan saum, zikir, tetap membuka pengajian, catatan mah nggak bakalan keliru, apik rapi semuanya insya Allah. Sebagaimana Allah firmankan, apa? Ya ayyuhal insanu innaka ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi surati ma syaa raqabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Insyaallah tidak akan luput dari raqib dan atid catatan amal baik kita dan catatan buruk kita. Apakah kita berpuasa, apakah tidak, apakah kita berzikir atau tidak, apakah sedekah atau tidak di nisfu Sya'ban tersebut, insya Allah catatan tidak akan keliru, tidak akan salah, semuanya akan tercatat dengan baik. Jadi saya tidak menolak tentang hadis tentang catatan per tahun itu, tapi yang namanya catatan amal itu ada, saya katakan sehari 2 kali, sepekan 2 kali, sepekan 1 kali juga ada. Ya, jadi oleh karena itu tenang-tenang sajalah ya. Berkaitan dengan qadha, saya katakan mengqadha puasa itu boleh di tahun yang sama dengan berpuasanya, boleh di tahun berikutnya walaupun melewati Ramadan. Hanya saya katakan, kan pertanyaannya boleh atau tidak, ya jawabannya boleh. Tapi kalau ditanya mana yang afdal, tentu lebih cepat, lebih baik. Karena dalam kaidah usul fikih disebutkan al-aslu fil amri 'alal fawr. Wa asal pokok perintah syariat itu disegerakan, bukan ditunda-tunda. Ya, idza amsayta fala tantadirus sabah wa idza asbahta fala tantadirul masa. Jika kamu bisa melakukan di sore hari, jangan ditunda sampai esok hari. Jika kamu sempatnya pagi hari, jangan kau tunda sampai siang atau sore hari. Karenanya maka bagi yang belum mengqadha saumnya dan kuat, segera mengqadhanya, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, Ustaz bagaimana kalau mati? Kalau mati nggak usah saum. Ya, mati mah dikubur, serahkan urusan kepada yang hidup. Ya, kalau mati mah enggak Ustaz, maksudnya teh hukum qadanya, hukum hutangnya tetap berlaku hutang dan ahli warisnya harus membayarnya. Bukan harus ya, disunnahkan membayarnya. Ya, kalau ahli waris itu anaknya, masa anaknya tidak berbakti sama orang tua ya, maka kemudian ia qadha saum atas nama ayahnya ya yang sudah meninggal. Ustaz, bukankah ada ayat la taziru waziratun wizra ukhra? Seseorang tidak menanggung dosa yang lainnya, hatta ayah kepada anaknya, anak kepada ayahnya, suami kepada istrinya, saudara kepada saudaranya yang lain. Betul. Tapi untuk yang namanya saum itu ada dalil yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah yang menerangkan bahwa bisa mengqadha dengan yang lain. Tetapi hukumnya tidak wajib. Malah kalau tidak mau berpuasa bisa dibayar dengan fidyah, begitu kan jadi masa. Dan itu juga tidak wajib. Hanya kan masa anak tidak berbakti kepada orang tuanya, misalnya begini kejadiannya, dia sakit, karena sakit dia tidak berpuasa, kemudian meninggalkan begitu. Nah maka saat hidupnya tadi sampai dia meninggal, karena meninggalkan tidak ada kewajiban puasa. Sampai dia meninggal, maka qadhanya menjadi tanggungan ahli warisnya. Apakah dibayar dengan fidyah atau dibayar dengan qadha? Silahkan. Dan dia tidak termasuk yang dilarang dalam ayat tadi, la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa saudaranya yang lain. Itu dikecualikan dan salah satunya adalah ini. Dan tidak boleh dikiaskan. Misalnya, Ustaz, kan kita qadha nih saum, kalau sholat bagaimana? Boleh enggak? Dia sakit, pingsan, koma 2 hari enggak sholat, meninggal. Apakah itu harus diqadha? Tidak.
Karena yang berlaku qada oleh ahli warisnya apa tadi? Saum, tidak berlaku salat. Dalam kaidah ushul fikih disebutkan la qiyasa fil ibadah, tidak berlaku qiyas dalam ritualitas ibadah. Begitu ya. Pertanyaan yang ketiga dari ukhti tadi, bagaimana kalau yang dulu-dulu lupa? Kalau yang dulu-dulu lupa, ya sudah lupa saja, istighfar, cukup dengan istighfar. Ya, yang penting Ramadan tahun depan, tahun ini, tahun depan dan tahun berikutnya, kalau berbuka, apakah sakit, apakah haid, atau apapun sebabnya, maka harus dihitung dan dibayar qadanya atau dibayar fidyahnya, tergantung kemungkinannya, begitu ya. Hanya secara moral, maka yang lupa-lupa itu dibayar dengan saum sunnah. Niatnya saum sunnah, Senin Kamis atau Senin Sunnah Daud atau Ayyamul Bait, tapi secara moral itu adalah mengqadha banyak puasa. Dulu ketika kita lagi Badung tidak mencatatnya, tidak mengenalnya, apalagi laki-laki ya yang berbuka puasa tanpa alasan, tanpa haid, tanpa apa, kemudian buka, dosa gede itu ya. Maka cukup baginya istighfar, hanya secara moral gantilah saum-saum yang dilakukan karena kebadungannya tadi itu dengan saum sunnah. Niatnya saum sunnah, pahalanya pahala sunnah, tetapi secara moral itu mengqadha saum-saum wajib yang ditinggalkan dengan sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Oke, terima kasih buat yang nanya. Semoga paham dan jelas. Dan kalau misalkan ada yang kurang mengerti bisa ntar di belakang panggung. Kemudian ada satu pertanyaan lagi nih Ustadz nih, dari Abang Rizka, Abangnya Rizka nih, Ketua Rizka sekaligus Ustadz Mas Anang gitu. Gimana Mas, mau nanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih. Begini Ustadz, Ya. Terkait puasa yang wajib tadi disampaikan puasa Ramadan dan puasa nazar Ustadz ya. Ya. Baik. Puasa nazar Ustadz, ketika seseorang dibebankan puasa nazar itu ketika hajatnya tercapai, kemudian dia mempunyai hutang atau pengen berpuasa gitu Ustadz ya. Nah, mohon maaf Ustadz, kalau puasa nazar itu sebenarnya pengen tahu dikisahkan ketika Rasulullah atau para sahabat. Dari saya sendiri melihat nazar itu seolah-olah ketika ingin beribadah hitung-hitungan gitu loh Ustadz. Syarat ya. Iya. Kalau misalkan memang Allah berkehendak lain dengan hajatnya tidak tercapai, apakah dia memang tidak pengen melakukan suatu ibadah yang mana itu juga berpahala bagi dirinya sendiri? Ya. Kayak gitu Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz, di daerah kami, dari kampung kami adalah sering ada puasa yang namanya puasa mutih, puasa pati geni, kayak gitu Ustaz. Nah, dan itu pun saudara-saudara kami atau teman-teman kami yang memang mereka adalah muslim juga. Nah, dengan klarifikasi berbagai macam puasa yang antum sampaikan tadi Ustaz, menurut pendapat antum puasa-puasa seperti ini itu kedudukannya seperti apa Ustaz? Sedangkan itu juga dilakukan oleh teman-teman atau saudara kami juga yang muslim. Dua pertanyaan Ustaz. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustadz, mohon izin bertanya, ini kaitannya kan dengan puasa setelah Ramadan, puasa Syawal. Itu kan ada beberapa orang yang memang ingin berpuasa setelah sehari setelah Ramadan.
Tapi budaya di Indonesia itu kan ada yang lebarannya beda-beda ya, Ustaz. Kayak Muhammadiyah NU kan berbeda. Apakah saat kita berpuasa Syawal setelah lebaran itu ada yang sedang melakukan Idul Fitri, itu hukumnya apa, Ustaz? Ini ada kaitannya juga untuk besok pas Isra Mi'raj kan bertepatan hari Senin. Apakah untuk melakukan puasa sunnah itu hukumnya apa dan bagaimana? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kita jawab ya. Apa tadi pertanyaan? Mas Anang yang keywordnya apa tadi? Oh ya, nazar. Oke, nazar. Nazar itu adalah kategorinya janji. Jadi bernazar itu berjanji. Dalam Islam yang namanya janji harus ditepati. Aufu bil uqud dan lain sebagainya. Banyak sekali ayat ataupun hadis yang menjelaskan kalau berjanji harus ditepati. Kira-kira begitu. Jadi nazar itu kategorinya adalah janji. Kedua, bernazar ibadah bukanlah sesuatu yang dianjurkan. Sedekah, saum, apa saja, baca Quran dan seterusnya, itu bukanlah sesuatu yang dianjurkan. Malah kategorinya itu makruh. Jadi kalau mau puasa, puasa aja. Kan sudah disiapkan, ada mau seminggu 2 kali Senin Kamis, mau selang sehari ada saum sunnah Daud. Kalau mau 3 hari saja selama 1 bulan ada Yaumul Bid, pilih saja. Kenapa harus nunggu prestasi, cita-cita dan lain sebagainya? Itu satu poin ya. Jadi bernazar itu makruh. Kalau mau sedekah, sedekah saja, kapan aja, tidak menunggu lulus ujian, tidak menunggu Anies Sandi jadi gubernur. Kalau mau sedekah, mah sedekah saja. Kalau mau saum, silakan saja saum. Nah, gitu kira-kira. Nah, yang ketiga, kenapa nazar itu menjadi wajib? Karena dia janji. Itu pun dengan ketentuan bila nazarnya tidak melanggar syariat. Tapi kalau nazarnya melanggar syariat, nggak boleh. Pokoknya kalau Anies Sandi jadi gubernur, saya mau ke Alexis, nggak boleh. Dosa. Atau saya tidak akan mandi, tidak menyentuh air seminggu, 7 hari 7 malam. Nggak bisa, orang namanya sholat, dia harus berwudu. Nah yang kayak begitu dilarang. Saya akan menikahi 7 perempuan, tidak boleh. 1 aja belum, 7 lagi. Nah kira-kira, nah yang itu juga harus diperhatikan. Yang diperbolehkan, yang wajib hukumnya dilaksanakan, itu adalah yang diperbolehkan secara syariat. Puasa, sedekah, ya, hal-hal yang diperbolehkan itu wajib dilaksanakan. Tetapi hal yang dilarang bertentangan dengan syariat wajib ditinggalkan. Nah balik lagi penjelasannya bahwa sekali lagi bernazar untuk ibadah adalah sesuatu yang makruh, tidak dianjurkan. Kalau mau sedekah silahkan kapan saja, kalau beribadah silahkan, jangan pakai syarat. Begitu. Tapi kan ini kaitannya dengan hukum. Udah kadung nih nazar, maka jatuhnya ke janji. Sementara memenuhi janji hukumnya wajib. Kira-kira begitu ya. Kemudian tadi yang mati geni, muti, wedalan dan lain sebagainya, ini adalah tidak disyariatkan. Kan tadi saya sudah sebutkan yang disyariatkan itu cuma 6 macam doang. Ya, yang rutin itu Senin Kamis, kemudian saum sunnah Daud dan Ayyamul Bid. Nanti per tahun sekali adalah tanggal 9 Arafah, 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Kemudian tanggal 10 Muharram atau Asyura, boleh ditambah sehari atau sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, atau 3 hari juga boleh. Kemudian 6 hari di bulan Syawal. Jadi 6 itu saja, selebihnya itu tidak diperkenankan. Apalagi kemudian itu
dengan niat-niat syirik. Niat-niat syirik itu minta kekebalan, minta apa itu ini dan lain sebagainya, maka ini termasuk yang tidak diperkenankan. Kategorinya saum bid'ah dan kita harus menghindarkan semampu yang kita bisa. Walaupun dia saudara kita ingatkan, sadarkan bahwa cukupkanlah saum sunnah di 6 yang disunahkan. Selebihnya dihindari, itu adalah lebih selamat karena kita tidak termasuk syirik, ya. Karena itu kategorinya begitu. Kecuali kalau misalnya begini, diet. Nah, kalau namanya diet kan diet itu salah satunya kan muti juga, yang disebut sekarang populer dengan diet mayo misalnya. Nah, itu tidak termasuk yang dilarang karena dia tidak sedang puasa, apalagi min tulu'il fajri ila ghurubis syams, begitu ya, tidak begitu kira-kira. Kemudian yang pertanyaan yang terakhir tentang apa tadi keywordnya? Oh, apa hukumnya berpuasa Syawal ketika orang lain sedang berhari raya? Ya toleransilah, sehari setelahnya kita baru puasa. Walaupun sebetulnya secara hukum boleh, karena ketika kita berpuasa memang kita tidak sedang hari raya. Hari rayanya kan sehari sebelumnya, berarti hari setelahnya boleh dong kita berpuasa karena statusnya tanggal 2 Syawal. Tapi saya sarankan sebagai toleransi dimulai di hari ke-3 saja, biar bareng sama yang bedanya tadi ya, gak apa-apa ya, beda sehari. Kemudian tanggal 27 Rajab yang kebetulan Senin, apakah saumnya berpahala? Berpahala karena hari Senin gitu. Karena saumnya yang ada bukan tanggal 27 Rajab, tapi saum hari Senin itu yang ada. Makanya kalau tanggal 20 Rajab ini kita berpuasa, berpahala enggak? Berpahala insyaallah dengan niat saum Senin, bukan saum 27 Rajab. Karena pada tanggal 27 Rajab tidak ada pensyariatan apapun. Betul bahwa malam 27 itu terjadi Isra dan Mi'raj pada bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabian, iya, tetapi tidak berdampak kepada syariat di mana kita melaksanakan saum sunnah. Karena saum sunnah tadi saya sudah jelaskan di 6 jenis, di 6 macam yang saya tadi jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Tes. Oke, jazakallahu khairan kasiran buat yang penanya. Mungkin ada rangkuman sedikit Ustadz? Alah, ini pembawa acara nih, aduh rewel banget. Tapi enggak apa-apa, kita kan baik hati dan tidak boleh sombong. Rangkumannya adalah yang saya jelaskan, tadi sudah saya rangkum, adalah fiqhus saum mujazah, fikih saum secara ringkas. Yang pertama adalah definisi saum, yaitu al-imsaku minal muftirat min tulail fajri ila ghurubis syamsi taqarruban ilallahi ta'ala. Menahan diri dari yang membatalkan puasa dari sejak fajar sampai dengan maghrib, niatnya apa? Ibadah kepada Allah. Dan yang membatalkan puasa itu 2, yaitu syahwatul butun dan syahwatul furuj, makan, minum, dan aktivitas seksual atau yang dianalogikan dengannya. Itu yang namanya apa tadi? Definisi daripada saum atau puasa. Yang kedua hukumnya ada 4, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh dan haram. Yang wajib adalah saum Ramadan dan saum nazar. Tadi sudah ada pertanyaan tentang nazar dan saya sudah jelaskan. Yang sunat 6, tadi juga sudah saya jelaskan. Yang makruh diantaranya adalah saum ibu-ibu tanpa seizin suami. Oleh karena itu ibu-ibu yang bersuami mohon kalau mau saum sunnah izin dulu kepada suami. Yang keempat yang haram, yaitu berpuasa di hari-hari yang diharamkan, termasuk wanita haid, wanita nifas,
di 2 hari raya dan di hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Kemudian yang masih diharamkan tadi sudah disebutkan juga ada saum-saum bid'ah yang tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya, apalagi terindikasikan padanya ada motif bukan selain Allah Subhanahu wa taala untuk niatan kebal, untuk niatan pamelet ya, untuk niatan macam-macam yang bukan karena Allah dikategorikannya syirik, dan ini wajib ditinggalkan. Kalau dia atau mereka kaum muslimin melakukan hal itu, maka kewajiban kita yang sudah tahu mengingatkannya dengan bijak sampai kemudian ia terbiasa melaksanakan saum sunnah yang saya sudah sebutkan tadi. Kemudian berikutnya, siapa yang wajib berpuasa di bulan Ramadan? Mereka adalah muslim, akil balik, sehat, mukim, dan bebas dari haid serta nifas. Kalau seseorang itu adalah muslim atau muslimah, sudah akil balik, mukim, tidak sedang bepergian, sehat, tidak sedang sakit, serta tidak haid, tidak nifas, bersih, maka baginya wajib berpuasa di bulan Ramadan. Adakah orang yang diwajibkan puasa bulan Ramadan boleh berbuka? Ada. Yang diperbolehkan berbuka di bulan Ramadan adalah mereka yang sakit, atau mereka yang safar sedang bepergian, atau kakek nenek yang sudah renta, pekerja berat yang khawatir mencelakai dirinya bila berpuasa atau mencelakakan orang lain, serta ibu hamil dan menyusuinya. Mereka boleh berbuka di bulan Ramadan. Kalau seseorang berbuka di bulan Ramadan, maka al-aslu yang pokok mereka wajib membayar qadha. Wajib membayar qadha. Tetapi bila qadha itu menjadi sesuatu yang memberatkan, maka cukup membayar fidyah. Contohnya sudah saya terangkan tadi. Dengan demikian maka jelaslah secara ringkas apa yang disebut dengan fikih saum ringkas. Namanya juga ringkas ya. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.